Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja UKM PPG Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Ilmani Flotin SPD dengan NIM 2501091139194. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya di kelas 7A tentang Al-Bait, subtema khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL pada hari Kamis 22 Januari 2026. Silahkan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayatullah wa talibat. Sobahul khair. Sobahun nur. Perkaluku. Alhamdulillah. Dan suratan. Dan sunatan. Iya. Siap, kita mulai pelajaran pada hari ini. Diawali dengan berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Tafadhol. Mari teman-teman kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin Nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa ibtal mursalin wa ilman malaikati wa rabbin ya rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ayuhatullah wa talibat, isma'u jayidan, didengarkan ya. Saya akan mengabsen untuk kehadiran hari ini. Yang pertama, Syarifah Lubna, Dewi Nur Aini, Dani Kurniawan. Sebelum kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, anak-anakku sekalian, apakah ada yang masih ingat kita belajar apa pertemuan sebelumnya? Tafadholi ya ukhti. Sebelumnya kita belajar tentang kosakata ungkapan yang ada di dalam ruangan-ruangan rumah. Syukron ukhti Lubna ya. Ada yang masih ingat nadoman kita yang pernah kita lakukan? Mari kita nyanyikan bersama-sama ya. Wahid, isnain, salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-baitu rumah hadiqatun kebun nurfatun naumi nurfatun naumi itu ruang makan nurfatun Baik anak-anak, kenapa sih kita kok harus selalu semangat belajar bahasa Arab? Ini ada salah satu hadis dari Nabi, Uhibbul Arab li salasin. Bahwasanya ada 3 dasar kita harus
belajar bahasa Arab. Yang pertama, li'anni Arabi, bahwasanya Nabi Muhammad itu berbahasa wal Qur'anu Arabiyyu, dan Al-Qur'an itu berbahasa wa kalamu ahlil jannati Arabiyyu, dan orang-orang penduduk surga itu berbahasa. Pada hari ini kita akan belajar di bab 5 tentang al-baitu, subtema khobar muqaddam dan mubtada muakhar, ya. Pada semester 1 kita sudah pernah belajar tentang mubtada khobar, dan sekarang kita akan belajar tentang khobar muqaddam. Ternyata ada khobar yang didahulu. Sebelum saya lanjut, apakah masih ada yang ingat apa itu mubtada, apa itu khobar? Syukron untuk Mbak Roi, tepuk tangan buat kita semuanya. Perlu saya sampaikan, di sini tujuan pembelajaran kali ini yakni menjelaskan pengertian khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Sudah saya tampilkan ke slide ya. Yang kedua, mengidentifikasi contoh kalimat yang mengandung khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Menyusun kalimat sederhana dengan susunan khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Menyimpulkan aturan tata bahasa dari hasil pengamatan dan diskusi. Nah, sudah khobar ya, tadi sudah dijelaskan oleh Roi. Nah, di sini kita akan belajar tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Saya berikan contoh, di sini ada kalimat al-wisadatu fi hurfatin naumi. Al-wisadatu artinya apa, Nana? Fi hurfatin naumi? Iya, jadi bantal di ruang tidur. Al-wisadatu ini sebagai apa? Mubtada, figur fatin naumi sebagai toyib. Kemudian kita rubah kalimatnya. Di sini figur fatin naumi wisadatun, ya. Figur fatin naumi ini menunjukkan tempat. Figur fatin naumi di ruang tidur, wisadatun ada bantal. Yang awalnya tadi al wisadatu, tanda kalimat isimnya al, karena dia kedudukannya menjadi mubtada muakhar, dia bertempat setelah figur fatin naumi. Di sini tanda kalimat isim al ta'rifnya diganti dengan tanwin. Fahimtum? Materi pada kali ini yang akan kita pelajari yakni tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Nanti di sini akan ada tugas kelompok, tugas diferensiasi ya, ada kelompok 1, kelompok 2 ya, kelompok 3 dan kelompok 4. Di sini nanti akan ada tugas untuk mencari kalimat. Di sini susunannya sebagai mubtada muakhar dan khobar muqaddam. Yang kelompok selanjutnya, kelompok 2, nanti juga ada merubah kalimat ya, dari mubtada khobar ke khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Dan selanjutnya juga ada nanti menerjemahkan. Jadi langsung saja saya bagikan LKPD kelompoknya. Tolong dikerjakan dengan benar-benar. Ini bukan langsung dikerjakan, dianalisis ya. Kita diskusikan bersama-sama. Nanti jika ada kurang pahamnya bisa ditanyakan ke Bu Ilma ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Sudah semuanya sudah menerima LKPD-nya? Silakan dibaca di situ ya, mencari 5 kalimat. Carilah 5 kalimat yang merupakan susunan khobar muqaddam dan mubtada muakhar dalam teks berikut ini. Kemudian analisis kedudukan kata dalam kalimat tersebut, lalu terjemahkan ke bahasa Indonesia. Cukup. Mana? Sudah paham apa belum? Di sini mengubah susunan mubtada khobar menjadi khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Jadi di sini susunannya masih berupa mubtada
khobar. Ini bagaimana kalimatnya? Fi Alkitabu sebagai apa? Fi ghurfatil mudzakarah. Kemudian diubah menjadi mubtada muakhar menjadi fi ghurfatil mudzakarati khobar muqaddam, kitabun sebagai mubtada muakhar. Ini tanda kalimat isimnya berubah menjadi tanwin. Oke. Mana? Sudah gimana ini kelompok 4 ya? Kelompok 4 ya ini. Sudah? Khobar muqaddamnya mana? Mencari 5 kalimat yang merupakan susunan khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Alal maktabi mihfadatun. Oh ya. Mana khobar muqaddamnya? Alal maktabi Kemudian mubtada muakhirnya? mihfadatun. Baik. Bagaimana ini kelompok 3? Sudah paham ya? Terjemahkan susunan khobar muqaddam dan mubtada muakhar ke bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Ini Mbak Lu benar. Fi ghurfatin naumi wisadatun. Ini sudah termasuk susunan khobar muqaddam atau belum? Sudah. Di situ mubtada muakhirnya mana? Mubtada wisadatun. Kalau mengartikan bagaimana? Fi ghurfatin naumi. Di ruang tidur ada bantal. Iya, di ruang tidur ada Mana kalimatnya di sini? Yang keras? Fi zahriyati azharun. Iya, fi zahriyati azharun. Mana khobar muqaddamnya? Fi zahriyati. Kemudian mubtada muakhirnya? Azharun. Baik. Dilanjutkan. Ada yang ditanyakan lagi atau tidak? Ada ditanyakan lagi? Tidak. Baik anak-anak, kelas. Sudah selesai semua ya. Kita bahas bersama-sama. Dari kelompok yang pertama, carilah 5 kalimat yang merupakan susunan khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Perlu disampaikan ya, pada dasarnya mubtada khobar ya. Mubtada itu di awal kalimat diikuti khobarnya. Nah, di sini khobar muqaddam, khobarnya di awal. Khobarnya di awal mendahului mubtadanya. Jadi predikat dulu baru subjek. Carilah 5 kalimat yang merupakan susunan khobar muqaddam dan mubtada muakhar dalam teks berikut. Nah, kelompok 1 mana? Maya ya. Di sini menumpahkan kalimat mana yang khobar muqaddam? Agak keras. Fi zahriyati azharun. Baik, yang selanjutnya kelompok 2. Di sini disuruh mengubah dari mubtada khobar ke khobar muqaddam atau mubtada muakhar. Di sini ada kalimat Al-Qur'anu fi musalla baiti. Nomor 2 ya. Al-Qur'anu menjadi apa ini? Mubtada. Kemudian fi musallal baiti sebagai nah, ini kalau diubah menjadi khobar muqaddam bagaimana kalimatnya? Coba dijelaskan Arya. Bagaimana? Fi musallal baiti Qur'an. Fi musallal baiti sebagai khobar, Qur'anun sebagai mubtada. Iya, fi musalla baiti sebagai khobar muqaddam, Qur'anun sebagai mubtada muakhar. Selanjutnya untuk yang kelompok 3, terjemahkan susunan khobar muqaddam dan mubtada muakhar ke bahasa Indonesia. Di sini ada kalimat fi ghurfatin naumi wisadatun. Ya, fi ghurfatin naumi artinya apa Mbak Lubna? Di ruang tidur Iya, di ruang tidur ada apa? Wisadatun. ada bantal. Iya, ada bantal. Tepuk tangan buat kita semuanya. Untuk selanjutnya, hayya nastamir, kita lanjutkan. Kita akan berdiskusi kelompok. Nanti saya minta setiap kelompok untuk membuat PowerPoint yang isinya mencakup tentang konsep atau pengertian khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Tadi kita sudah menganalisis dan mengerjakan LKPD kelompok. Kemudian sekarang membuat
PowerPoint ya, berdiskusi membuat PowerPoint menggunakan aplikasi Canva. Punya aplikasi Canva semuanya? Ya, di sini yang berisi tentang konsep dan pengertian. Kemudian ada ketentuan khobar muqaddam dan mubtada muakhar beserta contoh kalimatnya. Fahimtum? Setiap kelompok bisa mengambil HP-nya ke depan, satu kelompok satu ya. Silakan, tafadhol. Ini loh bagus. Ini loh. Yang ini loh bagus. Bagaimana? Sudah diedit? Sudah. Sebenarnya mubtada terletak di awal kalimat diikuti dengan khobar, namun ada kalanya khobar didahulukan, khobar muqaddam, dan mubtada diakhirkan mubtada muakhar. Sebenarnya al-wisadatu sebagai mubtada di ghurfatin naumi menjadi khobar. Juga di ghurfatin naumi wisadatun. Di ghurfatin naumi jadi khobar muqaddam, wisadatun mubtada. Sudah mulai diketik apa belum? Sudah. Kelompok 2 ya? Pengertiannya apa, Dok? Pada dasarnya, mubtada terletak di awal kalimat diikuti dengan khobar. Namun, ada kalanya khobar didahulukan atau khobar Disebut muqaddam. khobar muqaddam ya. Terus? Ya, dan mubtada diakhirkan disebut mubtada muakhar. Oke, terus contohnya sudah apa belum di sini? Sudah. Sudah. Nanti tinggal mempresentasikan ya. Di sini ada contohnya bagaimana itu al-mi'rofatu fil hamam. Jadi itu susunannya masih mubtada khobar ya. Kalimatnya sudah dibuat. Sudah paham ya? Kemudian ini mana kalimat contoh kalimatnya? Mubtada khobar. Iya, ini mubtada khobar. Bagaimana? Al-mi'rofatu fil hamam. Al-mi'rofatu sebagai apa ya? Mubtada. Fil hamam Sebagai khobar. Terus bagaimana ini caranya untuk mengubah ke khobar muqaddam? Fil hamami min rofatun. Iya, tinggal di posisinya dibalik ya. Fil hamami Min rofatun. mi'rofatu. Kalimatnya sesuai kesepakatan kita setelah berdiskusi kelompok membuat PowerPoint ya dari buku LKS atau modulnya yang sudah disusun sekreatif mungkin di dalam aplikasi Canva ya, menggunakan aplikasi apa? Setelah ini siap untuk mempresentasikan ke depan. Siap semuanya? Siap. Langsung kita mulai dari kelompok 1. Kelompoknya Mbak Hawin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Pengertian khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Pada dasarnya, mubtada terletak di awal kalimat diikuti dengan khobar. Namun, ada kalanya khobar didahulukan atau khobar muqaddam dan mubtada diakhirkan atau mubtada muakhar. Berikut beberapa contoh kalimat mubtada dan khobar. Al-mi'rofatu sebagai mubtada dan fil hamami sebagai khobar. Jika berubah menjadi fil hamami sebagai khobar muqaddam dan mi'rofatun sebagai mubtada muakhar. Tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya Al-Firqatus Tsani, kelompok 2, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang khobar muqaddam dan muakhar.
Al-Murabatu bil-Hamami, Al-Murabatu bil-Hamami, Bil-Hamami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas dan arang beberapa dan pada muka. Perkenalkan anggota. Syarifah Hudna, Laylatul Mawdu'at, Maulina Nur Ihsan Ma'adud, Fa'idatul Nisa, Hasna Az-Zahra. Pengertian, khabar muqaddam dan mubtada muakhkhar. Pada dasarnya, mubtada di awal kalimat diikuti khabar. Namun, ada kalanya khabar didahulukan khabar muqaddam dan mubtada diakhirkan mubtada muakhkhar. Contoh kalimat al-musyadatu fi ghurfatin naum. Ketika fi ghurfatin naum musyadatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil karyanya ke depan kelas. Tepuk tangan buat kita semuanya. Sebelum saya lanjut, ini sudah pertengahan pembelajaran, supaya agak fresh ya, semuanya otot-ototnya ini direnggangkan, semuanya berdiri, kum jami'an. Masih semangat ya? Mata-matanya dikedip-kedipkan ya, biar lemas ya. Kita ice breaking terlebih dahulu ya. Masih ingat sebelumnya pernah diajari Bu Ilma? Kalau kau suka hati tepuk tangan menggunakan bahasa ya. Hayya nughanni jami'an ya, kita bernyanyi bersama-sama. Wahid, isnain, salasah. Lau anta sa'idun sofik yadaik. Lau anta sa'idun sofik yadaik. Lau anta sa'idun wa qalbuka masrurun. Lau anta sa'idun sofik yadaik. Lau anta sa'idun sofik yadaik. Lau anta sa'idun sofik yadaik. Lau anta sa'idun wa qalbuka masrurun. Lau anta sa'idun sofik yadaik. Oke, silakan duduk kembali. Sudah tidak mengantuk ya? Sudah tidak mengantuk? Oke. Setelah kita belajar kelompok sesuai kelompoknya masing-masing, Wilma ingin mengetahui, ingin mengevaluasi kemampuan secara individu ya. Jadi setelah ini akan saya kasih lembar kerja atau tugas soal ya, untuk mengetahui kemampuan individu setiap siswa ya. Tadi sudah kita mengidentifikasi, sudah menganalisis tentang khobar muqaddam, contoh-contohnya bagaimana. Kemudian sekarang kita kasih soal, Wilma kasih soal untuk kalian semua, dikerjakan setiap siswa masing-masing ya. Paham tuh? Saya bagikan, ini ada 10 soal tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhkhar. Jangan lupa dikasih nama ya. Jangan lupa dikasih nama. Gimana, semuanya sudah mendapatkan soal semuanya? Sudah. Oke, bisa dikerjakan dengan memulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah. Bisa dikumpulkan ke depan? Dikumpulkan salah satu dari kelompoknya akan Bu Ilma nilai.
Alhamdulillah untuk soal-soal sudah dikerjakan. Ini saya lihat rata-rata sudah sekitar 70%. Seperti M. Hasanuddin sudah mendapatkan nilai 75. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Alhamdulillah. Kita sudah tiba di akhir pembelajaran ya. Kita refleksi terlebih dahulu tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Sampai sini ada yang ditanyakan? Apa yang saja? Oke. Jelaskan tentang pengertian dan ketentuan khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Baik, untuk pertanyaan dari Mbak Maya terkait ketentuan khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Jadi pada dasarnya mubtada itu diikuti khobarnya. Nah, di situ mubtada itu terletak di awal yang diikuti oleh khobar. Namun ada kalanya khobar didahulukan dan mubtada diakhirkan. Contohnya bagaimana ini? Saya berikan contoh, silahkan dilihat di slide. Nah, di situ ada fi ghurfatil julusi suratun dan fi ghurfatil julusi as-suratu. Mana ini yang khobar muqaddam? Mana yang khobar muqaddam? Yang pertama, fi ghurfatil julusi suratun. Yang B, fi ghurfatil julusi as-suratu. Yang mana ini khobar muqaddamnya? Yang A, fi ghurfatil julusi suratun. Mubtada muakhirnya itu ditanwin. Kemudian yang nomor 2, fi musallal baiti al-Qur'anu. Yang B, fi musallal baiti Qur'anun. Mana yang benar, A atau B? B. Jadi anak-anak di sini sudah bisa membedakan ya, mana yang mubtada muakhir, mana yang bukan. Kalau mubtada khobar, kalimatnya ini dibalik. Al-Qur'anu fi musalla baiti. Al-Qur'an di musalla rumah. Seperti ayat yang di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun. Fi qulubihim sebagai apa, Nana? Maradun. Baik, pertemuan kita kali ini sampai sini saja. Alhamdulillah semuanya sudah paham ya tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Sudah. Nahtadim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.